Tundang kajine tundang pasori. Tundang kajine. Tundang kajine. Pesannya kau Pak Mules ya. Kasih. Tangan lainan. Cara dicangking sisan. Air ke arah ono. Beres. Para cangkingnya bercangkir sisa. Mana pondok? Ya bukan gitu. Apa? Karena di nomornya. Apa ya Santai saya kan ngobrol Mbak. Ah wis wayahe ngono. Bener. Airul Huda apa? Hah? Airul Huda kayak Hakim sih. Ya mau penting. Burung Indonesia lu Belanda bangunan biyen ki mengarep setamrono kowe. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak jamaah takziah jamaah Masjid Al-Furqan PRM PRA Karangasem Utara dan Karangasem Selatan ingkang kawula hormati. Ingkang pertama langkung utami mengbuatan sanjungan raos syukur ingkang satem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat sehat, nikmat sempat, langkung nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban amanah membawa risalah yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, kama zulumat ila nur. Bapak-bapak ingkang kula hormati, dalu menika pengajian takziah malam yang kedua. Insyaallah badhe dipun sampaikan dening Bapak Ustadz Khairul Huda LC. Monggo saderenge kita buka kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun pencerahan atau pengajian takziah akan disampaikan oleh beliau Al Ustadz Khairul Huda LC. Kepada Al Ustadz Khairul Huda LC waktu dipersilakan. Semoga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa anzala ma'ahul furqan linufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak yang dirahmati Allah,
pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di malam yang kedua niki nggih, berarti nggih di kediaman Bapak Subsidi dan juga almarhumah Ibu Wartuti yang saat ini pasti sedang dalam keadaan yang bela sungkawa, kemudian sedih dan sebagainya. Tapi semoga insya Allah dengan kesedihan ini pasti di depan ada kemudahan, ada kebahagiaan, dan semoga tetap mendapatkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat berikan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita yang mengajarkan kita berbagai hal, baik yang hal yang besar-besar yang berupa ibadah-ibadah, muamalah, ya, dan berbagai macam amaliyah syariah maupun akidah yang insya Allah tetap menjadi tuntunan kita hingga yaumil akhir nanti. Dan semoga kita termasuk dari umat beliau yang senantiasa dimudahkan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya yang insya Allah menjadi wasilah kita berkumpul di depan surganya Allah dan masuk bersama dengan beliau di surga nanti. Amin Allahumma amin. Bapak yang dirahmati Allah, di sini kami tentunya mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita atas wafatnya Ibu almarhumah Wartuti binti Rohan, yang mana beliau itu termasuk dari kerabat saya juga. Kalau saya manggilnya berarti bule karena Om Subsidi dan juga Bule Tuti. Ini sedikit cerita. Ini awalnya adalah kenal beliau itu sudah lama sih. Saya tahu nama beliau sudah lama. Tapi kemudian ketika saya hendak berangkat ke Mesir itu, kok kata ibu ada yang menyampaikan gini, ada yang mau ikut ngantar gitu. Siapa gitu. Ibu bilang Bule Tuti siapa gitu. Terus oh iya Om Subsidi. Terus, oh iya monggo. Terus ikut ngantar saya sampai di perjalanan, kemudian sampai di gerbang pemberangkatan saya itu menuju ke pesawat, ya, bahkan beliau sempat mengantar ikut melihat saya berangkat masuk ke dalam gate itu, ya. Jadi beliau ikut ke Soekarno Hatta saat itu ke Jakarta, mengantar saya, mendoakan saya, ya. Terus qadarullah ketika pulang ke Indonesia lagi setelah 5 tahun mendapati beliau dalam keadaan yang mungkin kurang sehat saat itu, tapi masya Allah, alhamdulillah beliau tetap tegar, tetap bisa menghadapi hari dengan kekuatan beliau, gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga acara pernikahan putrinya, beliau juga masih bisa ikut duduk menyaksikan dengan bibir penuh tersenyum, gitu. Walaupun tetap dengan keadaan yang menahan sakitnya yang qadarullah Allah telah panggil beliau terlebih dahulu. Tapi insya Allah kita berdoa bersama-sama semoga Allah ridhoi beliau termasuk ahlil jannah. Allah mudahkan di dalam kuburnya, Allah hindarkan dari segala siksa kubur, dan semoga nanti di akhirat dimudahkan dalam hisabnya dan bisa mendapatkan rahmat serta bisa membantu menolong keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya serta saudara-saudaraipun ingkang kathah. Amin Allahumma. Kemudian juga kami memohon maaf karena mungkin kemarin belum bisa ikut turut ke pemakaman beliau, mengantarkan beliau ke peristirahatan yang terakhir, karena kalau saya pribadi kemarin kebetulan sedang berada di luar dan qadarullah baru bisa kesini malam ini. Semoga dimaafkan dan semoga bisa tetap ikut bergabung dan berduka cita, dan semoga tetap senantiasa mendoakan untuk kebaikan beliau dan juga keluarga beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya kita untuk menjalankan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulnya. Tentu kita, panutan utama kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang mengajarkan kepada kita setiap hal, termasuk diantaranya ketika kita dalam keadaan bersedih, yaitu yang paling utama adalah
bersabar atas segala yang Allah berikan kepada kita semua. Kita telah hafal dan sering kita ulang bahwasanya sabar niku wonten pinten? Wonten 3 nggih. Wonten 3. Yang pertama yaitu sabar ketika kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat perintah salat, nggih, dapat perintah puasa, zakat bagi yang mampu, haji juga bagi yang mampu, dan segala amal-amal sunnah yang lain, nggih. Dalam kita menjalankan itu semua kita harus sabar, harus tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kok ada kata-kata Rasulullah mengeluh, nggih. Banyak sekali protesnya, seakan-akan tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang jangan sampai kita lakukan. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua yaitu terkait dengan sabar dalam menghindari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala memang telah meridhoi setan itu untuk turun ke bumi, bahkan dikekalkan sampai hari kiamat nanti. Ya. Sehingga apa? Karena setan dia akan menggoda kita, akan menjerumuskan kita kepada neraka, ya. Dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri, yang mana kita susah untuk ikut ketaatan itu susah. Pasti ada godaannya saja gitu. Salat nggih mboten khusyuk, nggih mboten, pasti susah khusyuknya, ya. Kemudian ibadah yang lain juga susah untuk khusyuknya karena setan itu pasti mengganggu kita semua. Maka dari itu nggih, kita perlu adanya sabar dalam menghadapi segala kemaksiatan ini, ya. Ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi musibah dan juga cobaan. Bapak-bapak dan Allah, jadi termasuk dari musibah itu adalah kematian. Bahkan kata para ulama, kematian itu termasuk dari kiamat sughra, kiamat sughra. Dan ini pasti akan terjadi. Inilah janji Allah, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang punya jiwa pasti akan meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pasti nanti ketika mereka diwafatkan itu akan tetap mendapatkan hari kiamat, akan dapat yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dapat yaumul hisab, hari perhitungan amal, dapat yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, kemudian yaumul hisab, perhitungan amal, yaumul mizan, ditimbang amal kebaikan, dan terakhir yaumul jaza, akan dibalaskan apakah kita termasuk ahlul khair, masuk dalam surga